Tahukah kamu, terkadang realita jauh lebih aneh daripada fiksi. Dunia kriminal punya sisi gelap, tapi tidak jarang juga diisi oleh pelaku yang kurang persiapan atau terlalu percaya diri. Dalam dunia kriminologi, kita sering terpaku pada dalang kejahatan yang jenius. Namun, realitanya justru sebaliknya. Banyak pelaku kejahatan terjebak dalam apa yang disebut psikologi sebagai efek Dunning-Kruger, sebuah bias kognitif di mana seseorang dengan kemampuan rendah merasa memiliki kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Mereka tidak hanya gagal, mereka bahkan tidak menyadari betapa buruknya rencana mereka. Kejahatan konyol ini bukan sekedar bahan tertawaan. Mereka adalah pengingat bahwa persepsi manusia terhadap realita bisa sangat rapuh. Saat ego mengalahkan logika, garis antara rencana jenius dan kegagalan total menjadi sangat tipis. Apakah ini murni kebodohan ataukah kegagalan sistemik dalam kognisi manusia? Berikut adalah beberapa kasus kriminal paling ajaib dan konyol yang pernah tercatat. 1. Perampok yang memberi nomor telepon. Pada tahun 2008, seorang pria bernama Demetrius Robinson mencoba merampok sebuah toko sepatu di Maryland, Amerika Serikat. Karena kasir mengaku tidak punya uang saat itu, Demetrius dengan sopan meninggalkan nomor teleponnya dan meminta kasir menghubunginya jika uangnya sudah ada. Inilah cerita lengkapnya. Kejadian ini terjadi di toko sepatu Payless, Maryland, Amerika Serikat. Demetrius masuk untuk merampok. Namun, nasib sial, toko itu baru saja menyetorkan uangnya ke bank, sehingga kasir hampir tidak punya uang tunai. Bukannya pergi mencari toko lain, Demetrius justru merasa kasihan pada dirinya sendiri dan kasir tersebut. Dia akhirnya menuliskan nomor telepon pribadinya di secari kertas dan menyerahkannya kepada kasir. Isi pesannya, "Tolong telepon saya kalau uang di laci sudah terkumpul banyak dan saya akan datang lagi." Kasir tersebut memberikan nomor itu ke polisi. Polisi kemudian menelepon Demetrius dan menyamar sebagai kasir, kemudian mengundangnya datang ke toko tersebut. Demetrius muncul dengan penuh semangat untuk menjemput uangnya, namun justru disambut borgol. Demetrius Robinson beralasan, ini untuk efisiensi layanan konsumen. Demetrius merasa bahwa merampok toko yang sedang tidak punya uang tunai adalah pemborosan waktu. Dia pikir daripada bolak-balik mengecek apakah laci kasir sudah penuh, lebih baik dia meninggalkan nomor telepon agar kasir bisa memberitahunya kapan uangnya sudah siap. Dia seolah-olah menganggap perampokan itu seperti memesan pizza, tinggal tunggu dikabari kalau pesanan sudah matang. Kedua, menyamar menjadi pohon. Seorang pria di Oregon, Amerika Serikat, mencoba merampok sebuah museum dengan teknik kamuflase yang sangat niat. Dia menempelkan ratusan ranting dan daun di sekujur tubuhnya agar terlihat seperti pohon dekorasi. Sayangnya dia tidak sadar bahwa pohon biasanya tidak bergerak-gerak di tengah lorong museum. Sensor gerak tetap terpicu, dan polisi dengan mudah menemukan pohon yang sedang berkeringat dingin di pojok ruangan. Beginilah cerita lengkapnya. Pada tahun 2010, sebuah museum batu mulia di Oregon mengalami serangkaian upaya pembobolan. Polisi melihat ada lubang di dinding gedung, namun tidak menemukan pelakunya. Hingga suatu hari, seekor anjing pelacak polisi mengendus sesuatu yang mencurigakan di area luar museum. Anjing itu menggigit sebuah tumpukan lumut yang ada di tanah. Tumpukan itu tiba-tiba berteriak kesakitan. Ternyata dia adalah Gregory Leaskos yang mengenakan ghillie suit atau kostum kamuflase militer yang sangat lengkap. Dia sudah berhari-hari bersembunyi di luar museum, berpura-pura menjadi bagian dari lanskap, menunggu waktu yang tepat untuk masuk kembali. Dia tertangkap bukan karena terlihat oleh mata manusia, tapi karena pohon tersebut mengeluarkan suara saat digigit anjing. Alasannya adalah terlalu banyak menonton film spionase.
Gregory benar-benar terobsesi dengan teknik penyamaran militer. Dia menghabiskan waktu berhari-hari memotong ranting dan menempelkannya ke baju. Alasan dia tetap diam saat polisi datang adalah karena dia percaya diri bahwa penyamarannya 100% sempurna. Dia yakin jika dia tidak bergerak, dia akan dianggap sebagai bagian dari dekorasi interior museum selamanya. Dua pria di Iowa, Matthew McNally dan Joey Miller, memutuskan untuk merampok sebuah apartemen. Bukannya menggunakan masker atau penutup muka yang layak, mereka memutuskan untuk mencoret-coret seluruh wajah mereka dengan spidol permanen hitam agar tidak dikenali. Pada suatu malam di bulan Oktober tahun 2009, polisi di Carroll, Iowa, menerima laporan tentang percobaan perampokan di sebuah apartemen. Saksi mata memberikan deskripsi yang sangat aneh. Dua pria dengan wajah yang dicat hitam melarikan diri menggunakan sedan putih. Tak lama kemudian, polisi menghentikan mobil yang cocok dengan deskripsi tersebut. Saat kaca jendela diturunkan, polisi hampir tidak bisa menahan tawa. Matthew dan Joey duduk di sana dengan wajah yang sepenuhnya dicoret-coret menggunakan spidol permanen hitam tebal. Mereka tidak punya masker. Jadi mereka pikir menggambar topeng langsung di kulit adalah solusi yang brilian. Masalahnya, coretan itu sangat berantakan dan tentu saja tidak bisa dihapus dengan tisu biasa. Rencana ini gagal total karena dua alasan. Pertama, spidol permanen tidak bisa dihapus dengan cepat saat mereka mencoba melarikan diri. Kedua, polisi menghentikan mobil mereka hanya beberapa blok dari lokasi kejadian karena, tidak banyak orang yang berkendara dengan wajah penuh coretan spidol hitam di tengah malam. Alasannya adalah spontanitas yang salah arah. Mereka tidak merencanakan perampokan itu dari rumah. Di tengah jalan, mereka tiba-tiba ingin merampok tapi tidak punya masker. Karena menemukan spidol permanen di dalam mobil, mereka pikir itu adalah solusi jenius. Alasan mereka tetap percaya diri saat dihentikan polisi adalah karena mereka merasa wajah mereka sudah berubah menjadi orang lain berkat coretan hitam tersebut. Ada banyak kasus di mana pencuri merasa terlalu nyaman di rumah korbannya. Di Inggris, seorang pencuri masuk ke sebuah rumah. Namun bukannya segera kabur membawa barang jarahan, dia malah memutuskan untuk memasak makanan, mandi, dan akhirnya tertidur pulas di tempat tidur pemilik rumah. Dia dibangunkan langsung oleh polisi yang dipanggil oleh pemilik rumah yang bingung melihat ada orang asing tidur di kasurnya. Beginilah cerita lengkapnya. Ini adalah kasus unik dari Lancashire, Inggris. Lukasa masuk ke rumah sebuah pasangan lansia saat mereka sedang pergi. Namun, alih-alih mengambil barang berharga dan kabur, dia sepertinya merasa rumah itu sangat kotor. Dia mulai mencuci piring, menjemur pakaian, bahkan membuang sampah. Dia bahkan sempat belanja bahan makanan untuk mengisi kulkas pemilik rumah yang kosong. Setelah lelah bersih-bersih, dia mandi dan tertidur lelap di tempat tidur tamu. Pemilik rumah yang pulang sangat terkejut menemukan rumahnya sangat bersih dan ada orang asing tidur di kasur mereka. Polisi menyebutnya sebagai pencuri paling sopan sekaligus paling aneh yang pernah mereka tangkap. Alasannya adalah terlalu menikmati fasilitas. Banyak pencuri seperti ini biasanya merasa lapar atau lelah setelah membongkar pintu. Alasan mereka tetap tinggal adalah karena mereka merasa aman setelah berhasil masuk. Ada kasus di mana si pencuri beralasan bahwa tempat tidur korbannya jauh lebih empuk daripada miliknya. Jadi dia hanya ingin istirahat 5 menit, yang akhirnya menjadi 5 jam sampai polisi datang.